Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan mengulas soal kontroversi yang mengitari Gus Miftah terkait dengan kata kasar kepada seorang penjual es teh. Dan kita sudah melihat ada banyak pandangan, baik yang menentang maupun yang mencoba untuk mendudukkan persoalan ini secara objektif, seperti ditunjukkan oleh salah seorang pemimpin keagamaan bahwa semestinya apa yang disampaikan oleh Gus Miftah dipahami di dalam konteks, ya, di atas panggung. Dan seperti kita ketahui bahwa panggung itu mempunyai kosakatanya sendiri, diksi yang mungkin akan bermasalah kalau didengar di tempat yang lain. Itu saya pahami. Tetapi halayak telah meluahkan kejengkelannya karena dikaitkan dengan perilaku Gus Miftah di tempat yang lain, kemudian pernyataan kontroversialnya, termasuk kegemarannya membuli orang lain. Dan ini akan menjadi catatan buruk sebab kedudukan beliau sebagai utusan presiden yang menurut saya harus menunjukkan sosok yang bisa mengayomi banyak orang. Tentu pernyataan Anwar Ibrahim menambah kedudukan Gus Miftah menjadi sorotan tidak hanya di Indonesia tapi juga di Malaysia. Dan saya bisa memahami bahwa Perdana Menteri Malaysia tidak sedang menyoroti pribadi, ya. Beliau tentu tahu tidak menyerang persona, ya, argumentum ad hominem dari yang bersangkutan, sehingga pernyataannya dalam sebuah pertemuan itu tidak menyebut nama, dia hanya menyebut seorang dai, kiai, pendakwah yang dengan angkuh menyatakan kata-kata kasar kepada penjajah menjual es teh itu. Dan lagi-lagi Anwar secara istiqamah menyebut bahwa penjual es teh itu adalah orang yang paling miskin di dalam struktur masyarakat di Indonesia. Jadi wajar bila beliau menyoal bagaimana mungkin seorang ahli agama, seorang yang tahu agama, sholat, dan yang lain itu bisa bersikap sombong terhadap orang lain. Yang pertama. Yang kedua, pesan beliau tentu juga saya memahami kritik terhadap tokoh-tokoh agama di Malaysia yang seringkali menjadikan agama sebagai, saya tidak menyebutnya kuda tunggangan karena menurut saya ya akan menimbulkan masalah baru. Tetapi memang tidak bisa dielakkan, di Malaysia sendiri ada sebuah keyakinan dari kelompok tertentu yang ingin menjadikan agama sebagai dasar. Saya pikir secara politik itu tidak akan mengubah bahwa Malaysia sebagai sebuah negara Islam dalam tanda kutip, kedudukan raja yang sangat kuat secara konstitusional itu tidak akan menggerus kedudukan Melayu di dalam struktur masyarakat. Tetapi seringkali pembelaan terhadap Melayu ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik sempit. Itu yang saya pahami dari pesan Anwar Ibrahim. Dan itu juga terjadi di Indonesia. Sehingga kita perlu melihat secara jernih bahwa bagaimana kita mendudukkan agama di dalam ranah politik. Demikian juga bagaimana agama menyinari kegiatan-kegiatan politik. Itu yang mungkin kita bisa harapkan dari tokoh agama. Dan tentu saja ini akan segera berakhir karena secara formal Gus Miftah sudah memohon maaf. Beliau juga memberikan kesempatan kepada Pak Son Haji, ya, untuk menerima, ya, bantuan dari banyak orang. Artinya ini adalah, saya tidak menyebutnya blessing in disguise, saya menggunakan bahasa Inggris, tapi saya ingin menegaskan bahwa ini bukan keberkahan. Tidak ada kata-kata kasar yang menjadikan alasan. Inilah yang menyebabkan yang bersangkutan mendapatkan banyak perhatian dari masyarakat
Sehingga pada waktu yang bersamaan tidak kemudian kita membenarkan apa yang dikatakan oleh Nikita Mirzani, loh kenapa orang-orang membantu ketika korban itu menjadi perhatian masyarakat luas karena viral. Saya melihatnya itu adalah pembelaan simbolik bahwa tidak ada kekuasaan apapun ya, yang menjadikan orang yang lemah itu adalah bahan tertawaan. Jadi implikasinya sangat besar ya, di mana orang yang berkuasa seenaknya saja dia mendudukkan dirinya sebagai orang yang bisa melakukan apa saja. Relasi kuasa yang timpang ini akan menyebabkan penindasan di tempat lain, di mana kekuasaan yang didukung ya oleh ISA di dalam pengertian Althusser yang menggunakan 10 alat-alat ya aparat untuk memberikan pelindungan kepada, saya melihatnya apakah pemudal, kemudian orang-orang yang mempunyai jabatan publik berhadapan ya, dengan masyarakat yang kebanyakan lemah baik secara politik maupun secara ekonomi. Jadi dari isu ini sebenarnya saya ingin melihat perspektif lebih luas betapa sungguhnya relasi kuasa antara rakyat dengan yang kita menyebutnya adalah pejabat publik, kemudian oligark ya, dan mereka yang mengendalikan negara ini ya di balik layar, yang kita sebut dengan deep state ya, daulah terpendam ya. Jadi kita tahu bahwa di balik usut masai keadaan negeri ini sebenarnya kita menyadari bahwa ada kuasa yang tidak nampak di permukaan, tetapi merekalah yang mencaturkan hubungan-hubungan di antara masyarakat. Dan terakhir sebelum saya mengakhiri pandangan saya terkait dengan Gus Miftah ini adalah semua pihak akan merefleksikan. Jadi persoalannya bukan Gus Miftah seseorang sebenarnya, tetapi ini soal kekuasaan yang timpang di negeri ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.